mulai 2003 sampai hari ini, inilah tertinggi stok. Bahkan bisa jadi diprediksi karena data ini sementara, kita dapat 23 tahun, bisa jadi 50 tahun, atau selama merdeka inilah tertinggi hari ini. Harga naik, konsumen marah. Harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusaha marah. Jadi harus minum pil sabar. Nggak mudah jadi Menteri Pertanian. Tiba-tiba Bapak Presiden, Pak Sul, ya bisa jadi tahun 2025 tidak import. Langsung aku tangkap tangannya. Pak Menko, ini berat ini. Ini bukan tindakan yang kecil nih. 411 tersangka. Itu bukan tindakan yang kecil. 784 berproses. Kami baru 100 hari. Kita tidak tahu apakah saya 5 tahun atau berapa tahun. Baru 100 hari, sudah 20 tersangka. Udahlah, wajahmu, body language-mu sudah menjawab bahwa kamu melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Gosok tangan lama, iya Pak, kami ambil 100. Seperti yang Anda kenali dari forum ini, forum Akbar Faisal Unsensor itu tidak gampang kagum. Kami menjaga logika dan pikiran yang waras dengan menjaga keseimbangan tentang bagaimana menilai sebuah bangsa bertumbuh. Tapi untuk kali ini saya tidak punya pilihan kecuali kagum dan memberikan apresiasi kepada satu kementerian dari pemerintahan Prabowo kali ini. Kenapa demikian? Karena ada banyak yang kami catat dengan sistem yang ada pada kami di sini, bagaimana itu disebut dengan prestasi. Tentu saja ada kontroversi di dalamnya. Oke. Maka kemudian saya undang, kebetulan sahabat saya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, thank you lah sudah ada waktu untuk kesini ya. Ya, ini masih capek dari Sumatera Selatan. Iya ya, keliling terus ya kelihatannya ya. Keliling, iya. Baru dari NTB, dari Jordan ke NTB langsung ke Sumsel mendampingi Bapak Presiden. Pemirsa, ada banyak sejarah kebersamaan kami. Saya tidak sedang melankolis, tetapi tidak banyak orang jadi menteri 2 kali di 2 fase yang berbeda dan di tempat yang sama. Kenapa begitu Pak Menteri? Ya mungkin takdir. Setiap detik adalah takdir. Jadi kami juga tidak pernah bayangkan bahwa periode pertama Pak Jokowi, kami 5 tahun. Di akhir periode kedua Pak Jokowi, 1 tahun lebih. Kemudian Pak Prabowo, periode ketiga, pertama Pak Prabowo, diundang lagi untuk mengabdi. Saya kok punya jawaban sebenarnya. Ini mungkin karena memang Anda seorang anak petani ya? Iya. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke. Tetapi saya juga harus menyampaikan di sini bahwa Pak Menteri, Anda tahu, kementerian Anda itu sekarang adalah salah satu kementerian yang paling menderita di dalam pemerintahan bangsa ini berjalan. Ada banyak pejabatnya yang berurusan dengan hukum. Iya. Dalam hal ini yang saya sebut adalah ditangkap oleh lembaga penegak hukum. Padahal ini pertanian. Saya, karena ini adalah forum politik, saya mencari-cari tahu apa gerangan yang terjadi hingga kemudian kementerian ini memakan banyak korban. Ya, nanti akan saya hubungkan dengan betapa ekstrim Anda memimpin kementerian ini. Tapi boleh nggak saya dapat informasi kenapa seperti itu? Sebenarnya Kementerian Pertanian itu baik-baik saja. Dulu periode pertama, pertama dalam sejarah pertanian WTP. Sejarah selama pertanian berdiri. Kemudian 3 kali mendapatkan penghargaan anti gratifikasi, anti korupsi terbaik. Kemudian sekarang juga alhamdulillah yang dulunya katakanlah buruk nilainya, lompatannya tertinggi, itu penilaian KPI dari
KPK, kemudian penilaian dari Menpan RB, juga perubahannya luar biasa. Tetapi itu kan agak sulit dikuantitatifkan. Nah, kita kuantitatifkan hasilnya produksi sekarang nih. Ini pegawainya tetap saja yang kemarin-kemarin itu produksi naik 42%, 62% Januari, Februari, Maret, April. Itu sesuai BPS, bukan kata saya. Saya akan masuk ke situ nantinya Pak Menteri, karena saya akan memberikan Anda panggung hari ini, Akbar Faisal Unsensor, Anda paparkan. Sebab sejujurnya ada beberapa pikiran saya juga, benar nggak sih? Iya. Segala angka-angka yang beredar di ruang publik itu tentang keberhasilan kementerian Anda. Iya. Tapi pertanyaan pertama saya tadi itu, kenapa kan kemudian kementerian yang mengurusin petani ini, mengurusin sawah dengan begitu banyak lumpur di dalamnya, kenapa menjadi sesuatu yang bahasa saya tadi menderita? Apakah karena menjadi target dari para manusia politik, di mana kemudian ini berhubungan dengan elektabilitas? Jadi saya merasa kami bisa menyampaikan apa yang kami rasakan dan selama kami menjabat. Kami 3 kali disumpah di sana. Oke. Dan ini katakanlah saya di sana kurang lebih 7 tahun. Di sana bahagia, terbaik, produksi naik, swasembada, dan seterusnya. Kemudian kalau saya harus jujur akui, dalam bekerja memang dalam tekanan. Karena kami harus ciptakan tekanannya luar biasa tinggi. Karena saya juga menerima tekanan luar biasa. Bayangkan tekanan dari Bapak Presiden. Kami dipanggil beliau, Pak Amran, Pak Mentan, bisa nggak swasembada 4 tahun? Bisa, insya Allah. Kemudian turun menjadi 3 tahun setelah 21 hari. Begitu 45 hari, turun menjadi 1 tahun. Kemudian kami melakukan juga seluruh kemampuan kami bekerja dengan baik. Kemudian ada yang melihat dulu ya bahwa di sana penuh masalah dan seterusnya. Aku melihatnya berbeda. Selama saya masuk baik-baik saja. Kami terapkan meritokrasi. Kalau ada yang bersalah, dihukum, dipecat. Kalau ada korupsi, kita beresin. Jadi anak-anak itu bekerja dalam tekanan, tapi dia bahagia. Tergantung sistem yang dibangun di situ. Iya. Ya. Oh, oke. Nah, salah satu contoh, sebenarnya ringan-ringan saja. Contoh, 100 hari, 130 hari. Di sektor pangan yang tersangka itu 20. Yang kita hukum itu 52 perusahaan. Ntar dulu. Ini seru baru ini. 100 hari. 100 hari masa jabatan kedua ini. Iya. Itu berapa? Masa jabatan ketiga. Masa jabatan ketiga itu berapa orang yang TSK? 20 tersangka hari ini. Kenapa mereka tersangka? 17, saya ulangi. Tersangka minyak goreng itu 14, pupuk palsu 3 dari Kementerian Pertanian, dan saya sudah tanda tangan pemecatannya 3. Totalnya 20. Oke. Dan ke depan minimal 50, karena 52 perusahaan kita laporkan. Berarti minimal 50 kan kalau tersangka semua. Kenapa dilaporkan? Ya, mafia pupuk palsu, kemudian minyak goreng, itu heboh di saat bulan Ramadan. Kalau tidak kita bergerak cepat, bisa jadi itu semena-mena menaikkan harga kan. Ini temuan dari internal kementerian sendiri atau bantuan dari aparat penegak hukum? Kami kolaborasi, ada Satgas Pangan. Oke. Tapi kami yang pimpin. Ada Satgas Pangan, ada teman-teman dari kementerian, kan ada Irjen kami, inspektorat kami. Okay. Kami turun bersama-sama. Kalau pupuk ini, saya tidak tahu ya. Tangan saya tangan dingin apa tangan panas? Karena setiap kami bergerak, insya Allah dapat. Ada yang menarik. Di kantor, kami lagi santai. Tiba-tiba saya katakan,
aku mau lihat pangan. Dan tanpa memberitahu dirijennya. Masuk, aku dapatkan pupuk palsu 5 perusahaan palsu. Merugikan 3,2 triliun petani. Kemudian yang kurang 30% dari speknya itu 22 kan totalnya 27 perusahaan. Kami langsung tindak 11 tim yang terlibat, kami copot semua. Kemudian perusahaannya kami blacklist dan kirim ke penegak hukum. Sederhana, di sana orang baik. Saat kami mendapatkan penghargaan anti korupsi terbaik, mereka yang kerja. Kami hanya bagian kecil. Saat Pertanian berprestasi, sekarang ini dan dulu, juga mereka yang kerja. Jadi sistem kita bangun, meritokrasi, dan sepakat dengan sistem itu. Kita jalankan, ada yang orang mengatakan, Pak Menteri tega banget, killer dan seterusnya. Saya katakan, kami ini orang baik. Kenapa? Menjalankan regulasi yang ada. Jauh lebih berbahaya tersenyum tapi melakukan pembiaran pada kejahatan. Itu sama dengan beternak kejahatan. Mana yang lebih jahat? Yang menindak pelanggar hukum atau regulasi yang kita sudah sepakati, atau yang melakukan pembiaran. Ini yang melakukan pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Dan ini akan membebani generasi berikutnya. Setuju. Jadi sederhana. Jadi tidak ada masalah tertekan, ditekan, nggak ada, di sana santai aja. Kita jalankan, kami sampaikan, jalankan sumpahnya, ini regulasinya. Kita jalankan bersama, termasuk saya. Selesai, sesimpel itu. Tapi ini kan model kita di Indonesia, Pak Menteri, kadang-kadang terjebak pada sebuah kata yang celaka itu menurut saya. Seperti ini kok kita biasanya kan, segala macam bahasa seperti itu kan ya yang muncul gitu. Apa Anda tidak menghadapi resistensi di internal? Enggak, mereka baik-baik. Mereka bahagia. Oke. Karena gini, kami ingin menciptakan putra-putri terbaik di kementerian. Kalau ingin menciptakan, mengkader menjadi putra-putri terbaik, lakukan tekanan setinggi-tingginya. Kalau ada tekanan tinggi, seperti berlian, dia akan menjadi berlian nantinya. Berlian itu ada di perut bumi, penuh dengan tekanan. Bisa 10.000 derajat Celcius. Kalau orang tanpa tekanan, itu biasanya susah berhasil. Tapi kalau orang penuh dengan tekanan, ditekan oleh sistem, bukan ditekan oleh orang, itu akan membuat lompatan. Jangan mimpi organisasi itu berhasil kalau aturan tidak ditegakkan dengan baik. Bila perlu tidak menemukan tekanan, ciptakan tekanan. Biarkan mereka tertekan. Lihat coba negara sahabat kita, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam. Kami baru saja dari sana. China menciptakan, dia generasi mudanya, kalau dia tidak mendapatkan tekanan, dia ciptakan tekanan itu. Sehingga dia kreatif. Sederhananya kalau di Indonesia, pelaut ulung lahir di ombak besar. Nggak mungkin berenang di kolam renang yang di rumah, tiba-tiba dia menjadi petarung. Nggak mungkin pelaut ulung. Dalam situasi yang sama pada poin yang kita bahas ini Pak Menteri, ini perlu saya gali dari seorang menteri yang tampaknya tidak peduli dengan pencitraan ya. Dia bekerja saja apa adanya, adalah telah tercipta sebuah situasi di mana ada pemain lama yang tak ingin digantikan. Kementerian Pertanian bagian dari di mana ada beberapa objeknya itu membutuhkan tangan ketiga atau tangan di luar dari kementerian.
Apakah Anda menghadapi tekanan juga dari para pemain lama? Katakanlah misalnya mungkin di pemain minyak goreng, mungkin barangkali di pupuk segala macam. Kami merasa mungkin ya ada merasa menekan, tapi saya tidak merasa tertekan. Dia karena kami menjalankan saja konsensus regulasi yang kita sudah sepakati. Kami santai. Kalau bekerja yang saya tahu ya, kalau bekerja pakai kalbu itu ringan. Jangan ini ya, kalau ini tekanannya negatif. Kalau kami bekerja dengan ada cita-cita ingin mengorbankan orang, atau ingin katakanlah dendam, atau iri dan seterusnya, itu kurang baik. Hari ini aku tegur anak-anak, aku beri sanksi, aku pecat, aku peluk. 1.500 kami copot dulu, demosi, mutasi, itu nggak ada yang keberatan. Dia anak saya, aku nasihati mereka. Ini kesempatan Anda untuk berubah sebelum ajal menjemputmu. Karena nanti di akhirat nggak ada lagi backing, nggak ada lagi. Tunggu dulu, masih bisa nggak kita bertobat? Nggak ada lagi. Ini kesempatan emas. Itu layar menengah ke bawah, Pak Menteri. Tapi yang saya maksud tadi ini adalah seperti kita tahu lah, di Republik ini semua orang punya teman. Ya. Termasuk pada, saya lupa berapa angkanya. Anda pernah menyebut ada 3 atau berapa kelompok konglomerat yang Anda hajar itu tadi. Semua orang punya teman di sini. Saya tidak hajar mereka. Saya hanya, ini aturannya melanggar ya. Aku blacklist ya. Itu diajar juga namanya. Dan banyak sih datang, banyak menelpon apa segala macam. Tetapi kami memberi pengertian. Aku bekerja ini bukan untuk keuntungan pribadi dan keluarga atau kelompokku. Kami bekerja ini untuk masa depan merah putih, masa depan Indonesia. Gak ada niatku. Dan saya beritahu, tolong nanti kontrol juga saya. Mana tahu aku hilap. Jadi banyak, kalau itu yang datang, ada yang datang. Ada datang tiba-tiba datang jam 6 subuh. Ini ada yang menarik. Salah satu konglomerat dulu ya, bukan sekarang. Ini harus saya pisahkan karena dulu itu ada yang datang. Dulu itu kapan? Periode pertama. Oh, periode yang lalu. Ada konglomerat. Dia datang kalau tidak 10 kali, 11 kali. Aku tidak temui. Dan mereka di penjara. Aku peluk dia. Teman, aku bisikin berdua. Teman, kamu itu sudah lama kaya. Tapi pengalamanmu di penjara, di CV-mu belum ada. Ya nggak apa-apa lah 1-2 tahun di dalam. Apa yang saya ingin sampaikan? Tidak boleh semena-mena dalam hidup ini. Kita orang tidak boleh semena-mena. Dia tunduk, saya peluk dia. Aku bukan benci sama kamu. Tapi untuk sementara yang kamu lakukan ini mengorbankan rakyat banyak. Orang kecil. Petani Indonesia. Petani kita berapa? 100 juta lebih. Kamu korbankan ini. Teman, aku peluk, ya. Saya mungkin ada hikmahnya. Di dalam you bertobat, di dalam you beribadah. Tiba-tiba ajal menjemputmu masuk surga. Dan dia terima. Menarik. Dan dia terima. Kena 2 tahun. Saya tidak ingin menanyakan siapa orangnya. Biarkan itu berlalu ya. Oke, kita masuk pada apa yang terjadi hari ini. Lagi-lagi mungkin saya harus memuji Anda. Banyak sekali pujian yang diberikan kepada Anda. Dan itu bukan hanya dari satu pihak. Sambil duduk di sini, aku terima pujian dari seorang kolega Anda, menteri juga nih. Menteri yang berbeda maksudnya. Gitu kan. Dia itu bolehlah katanya. Saya pengen tahu Pak Menteri, tolong jelaskan kepada kita. Saya berikan forum ini kepada Anda untuk menjelaskan bagaimana bisa hanya dalam jangka waktu hanya 100 hari lebih di periode ketiga ini Anda sebagai menteri, itu kemudian ternyata telah ada keberanian dari Presiden dan para pihak mengatakan untuk pertama kalinya Indonesia
dengan bangga mengatakan kita swasembada beras dengan pencapaian yang tidak pernah terjadi sepanjang Republik ini berdiri. Ada angkanya. Saya tadi sudah lihat. Padahal jatah APBN Anda hanya 29 triliun. Apa yang Anda lakukan? Jadi gini, yang pertama ya, masalah pujian. Kalau ada yang memuji Presiden, kami berterima kasih, diapresiasi. Kalau teman-teman datang memuji dia tanya saya, kok Pak Amran kok tidak tersenyum dipuji? Antara pujian dengan tekanan itu beda tipis. 11-12 Dia bilang, kenapa? Pujianmu itu, aku khawatir. Pujian temen nih, khawatir itu dianulir. Setelah aku tidak bisa membuktikan apa yang kamu harapkan itu. Dan itu berat bagi saya. Jadi kalau kami diapresiasi Bapak Presiden, jujur, kami dalam posisi sangat tertekan. Yang saya bayangkan adalah, hari ini Bapak Presiden melihat ada tanda-tanda, ada harapan, ada kebahagiaan, ada capaian di sana yang spektakuler. Tapi ternyata ujungnya tidak sesuai dengan harapan. Itu persoalan reputasi saya. Bukan jabatan, tapi itu masalah reputasi. Iya, tapi kan lebih baik dipuji dibanding tidak diterima. Sebagai menteri sudah berbulan-bulan jadi menteri nggak diterima kan? Lebih enak juga Pak Menteri. Ada plus minus. Saya kembali kepada capaian. Iya. Memang jujur, Bapak Presiden pertama kami dipanggil, Pak Menteri bisa nggak bantu ke Pak Amran, bisa bantu nggak Kementerian Pertanian? Oh siap Bapak Presiden. Aku beri target ya, bisa nggak swasembada 4 tahun? Oh siap. Nah, pada saat aku keluar, hati kecil saya, ini enteng. Dulu baru aku belajar jadi menteri, bisa swasembada lah 2 tahun, 3 tahun sudah swasembada kan? Nah ini sudah mulai hatam nih, sudah tahu nih lapangan sudah tahu ya? Sudah tahu. Okay. Medan tempur sudah tahu lah. Jadi 4 tahun bisa, aman lah. Pada saat hari ke-21 kita menjabat, Bapak Presiden pidato di G20 APEC itu menjadi 3 tahun. Turun. 21 hari. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Tanpa ngomong kepada menterinya? Tanpa. Mulai. Saya katakan, oke, 3 tahun aman lah. Masih titik aman. 45 hari, kami diundang ke istana. Sore-sore. Dengan Menko Pangan, Pak Zul, kami menghadap BPS, Menko Pangan, Perdagangan, yang terkait dengan pangan. BPS mengeluarkan data. Pak, produksi cenderung naik cukup tinggi. Waktu itu masih naik 40% dibanding tahun sebelumnya. Tiba-tiba Pak Menko Pangan, Pak, ini kelihatan kabar menggembirakan. Padahal kami masih sementara kerja nih. Tapi BPS bisa memprediksi, karena kalau tanam hari ini 3 bulan kemudian bisa diprediksi 4 bulan kemudian. Ya kan? Mengatakan bahwa naik. Tiba-tiba Bapak Presiden, Pak Sul, ya bisa jadi tahun 2025 tidak import. Langsung aku tangkap tangannya. Pak Menko, ini berat ini. Presiden senyum-senyum. Puncaknya adalah di saat sidang kabinet, beliau sampaikan di sidang kabinet, dan itu ada media, bahwa mudah-mudahan, ada mudah-mudahannya, 2025 produksi kita cukup. Tahu ini asam lambung naik, kemudian vertigo saya setelah 7 tahun tidak pernah muncul, mungkin karena tadi tekanan, stres menghadapi situasi ini, kambuh H-2 sebelum Lebaran. Karena menghadapi harga, menjaga harga, Bapak Presiden minta menjaga harga di bulan suci Ramadan. Singkat cerita, kami lakukan
seluruh kekuatan, seluruh resources dan seterusnya, dan anggaran yang kita gunakan belum 29, baru 15 triliun. Masa itu ya? Iya. Ini kan 29 baru berproses tahun ini. Ini anggarannya, itu pun sisa anggaran kami dapat. Kan Oktober dilantik. Oke. Apa kami lakukan? Karena Pak Akbar tadi tanya, apa yang dilakukan? Pertama, refocusing. Refocusing adalah biaya hotel, biaya perjalanan dinas, biaya seminar, semua biaya yang tidak penting, termasuk rehab kantor, hentikan. Kemudian kami dapat 1,7 triliun. Kita hemat, ini seminar, perbaikan gedung, biaya kalungan bunga, kirim bunga, dan lain-lain. Kita hilangkan, masih ada 1,7 triliun. Kita refocusing anggaran. Beli benih untuk petani, pompa, karena ada El Nino pada saat itu. Bayangkan, anggaran tetap, tapi ada El Nino. Perubahan iklim yang sangat ekstrim. Beli alisintan, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita bekerja dengan baik, ada anomali di sini terjadi. Terjadi peningkatan produksi, nilainya 17,89 triliun. Dan ini bukan kata saya. Itu kata BPS. Dibuat bahasanya jadi sederhana. Dari 1,7 triliun tadi itu ternyata hasilnya sekian. Menghasilkan 17 triliun. Kalau kerja yang baik. Kerja yang terukur. Baik, terukur. Oke. Dan ini hasilnya. Ini BPS, nih. Ini BPS, data BPS ya, bukan data pertanian. Pertanian tidak boleh mengeluarkan data lagi. Kenapa? Itu menjadi bahan perdebatan di publik, ruang publik. Iya, saya dengar itu. Kenapa Anda tidak mengeluarkan data lagi? Enggak boleh. Karena Kenapa? Ini menjadi fitnah, perdebatan di publik, dan tidak menguntungkan bagi negara. Oke. Lebih baik kita, satu data itu BPS. Ini BPS. Ini kan El Nino kan, kekeringan 2024 kan? Iya. 2020 ini harusnya produksi di sini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Benar nggak? Nah ini satu. Ini aja dulu. 3 juta. Oke. Di saat El Nino, di saat La Nina, di saat kekeringan ekstrim, produksinya naik 3,3 juta ton bulan September. Itu karena ada pasokan tenaga dari itu tadi ya. Apa namanya? Refocusing anggaran tadi itu tadi. Dan strategi kita tepat sasaran. Nih tertinggi kan? Selama 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun. 6 tahun lah. Nih. Artinya bukan uang segalanya dalam bekerja. Efisiensi itu penting. Tapi setelah efisiensi, efektif, produktif yang dilakukan Bapak Presiden sekarang, ini uang kemana? Diarahkan kemana sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apa kami lakukan? Hanya satu gerakan dulu karena El Nino, pompa. Nih pompa. Dan ada banyak orang pesimis, nggak mungkin berhasil ini. Ini kekeringan seperti ini. Kita pompa, mana pompa? Kami hanya beli pompa. Dan ini keputusan yang sangat ekstrim. Kalau gagal, ini masalah bagi saya. Bisa kita diperiksa semua. Nih, beli pompa ini Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ini tidak pernah terjadi. Nih, kami minta tolong TNI Polri membantu. Nih. Oke. Nah, keputusan ini sangat berisiko kan? Kalau gagal, bisa dibayangkan. Pasti diperiksa. Kemana-mana dokumen itu tuh. Diperiksa bahwa ini jangan-jangan ada main proyek. Tapi karena berhasil, alhamdulillah, kita tenang-tenang. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi penting, sangat penting, efisien, efektif, produktif. Tetapi setelah refocusing anggaran, ini aku tembakkan kemana? Resources ini aku arahkan kemana? Perbaiki kantor, coret. Kemudian yang tidak mempengaruhi produksi, kami coret. Yang mempengaruhi produksi adalah yang pertama, karena ada iklim ekstrim, berarti air kan? Air. Nah, air kami cari. Yang kedua, benih. Benih yang tahan kekeringan. Yang ketiga, untuk mempercepat karena air terbatas, terjadi evapotranspirasi, evaporasi, penguapan. Kami
menggunakan alat mesin pertanian supaya pengolahannya cepat, tidak kering. Jadi paket ini kami beli dengan cepat, menghasilkan hanya 5 bulan, kalau tidak salah Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan menghasilkan 17 triliun. Itu baru padi, belum yang lainnya. Nah, kalau seluruh anggaran tepat sasaran, sektor yang produktif, bisa dibayangkan negara yang kita cintai ini, peningkatan produksinya seperti apa? Artinya Anda ingin mengatakan bahwa tidaklah sebuah sikap yang tepat kalau kemudian pengurangan anggaran atau apapun namanya dari yang diumumkan Presiden kemarin itu menjadi alat ukur kinerja bahwa kami tidak bisa bekerja dengan baik karena anggarannya dikurangi segala macam ya? Gini. Ini supaya tidak salah persepsi ya. Bukan pengurangan anggaran. Refocusing sebenarnya. Efisiensi, efektif, produktif. Contoh nih, biaya TK. Kalau tidak salah 20 triliun. Seluruh ya. Seluruh kementerian. Seluruh kementerian. Oke. Kan ada kalau tidak salah 300-an triliun lebih kan. Bayangkan kalau 300 triliun yang diefisiensikan ini pada sektor yang produktif. Ini luar biasa. Ini tadi masuk 1 triliun tuh. Cuma 1,7 ini ya. Menghasilkan 17 triliun. Iya. Oke. Nah, maksudnya efisien efektif, nih, kami sudah lakukan sebelumnya. Perjalanan dinas ini tidak penting. Seminar ini nggak penting. Perbaikan gedung, ini saya masih bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun nih. Kenapa harus diperbaiki? Oke, kami coret. Rapat di hotel, ditidakkan. Kami rapat di kementerian. Kan ada kantor, begitu besar. Ya kan? Kalau ya mau hemat lagi, ekstrim hemat, rapatnya jam 7. Berakhir jam 10, nggak makan siang kan? Tapi ini maaf ini keterlaluan, nggak. Sekali-sekali aku lakukan tapi nggak masihlah ada rapat makan siang. Nah, itulah dikatakan efisien efektif di mana saja, dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bernegara. Dan itu sangat tepat. Sangat tepat. Kita tangkap pesannya dengan tegas, Pak Menteri. Saya ingin sebuah penjelasan dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya berikan panggungnya. Hari ini, karena angka Anda ini saya nggak ngerti ini. Tadi saya ditunjukin para pemirsa, ternyata Kementerian Pertanian itu mengembangkan sebuah sistem di mana itu ternyata itu per detik sampai pada detik per hari ini. Mereka bisa mengetahui berapa jumlah produksi, bahkan luasan sawah, ada tadi istilahnya gimana. Saya nggak ngerti Pak Menteri, bagaimana Anda bisa melakukan semua ini? Yang pertama untuk di Bulog ya. Ya. Ini real time. Ya. Detik sekarang itu 19.000 sarapan gabah 19.500. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini. Ya, ini. Ya. Sekarang serapan kita beras 1,4 juta ton. Ini 1,4 juta ton baru 3 bulan lebih. 3 bulan? 3 bulan lebih. Masuk kurang lebih 4 bulan. Oke. Dulu itu 1 tahun. Hanya 1.900.000. Maksimal 5 tahun terakhir maksimal 1,2 juta. Oke. Artinya kembali yang tadi, artinya nih kembali yang tadi. Nih kita lihat angka ini. Kembali, nah nih 1,4 juta ton baru 3 bulan lebih. Dulu 1 tahun 1,2, bahkan pernah 900, 1 tahun. Dan orangnya tetap itu juga. Jadi meritokrasi, beri target, kamu tidak capai target, sorry teman, minggir dulu. Oh, pada bagian ini saya dapat jawaban. Itukah yang membuat kami sering mendengar kalimat dari Anda tidak mampu, gua pecat. Anda tidak mampu, gua geser. Itu ya? Bukan saya yang geser. Dirinya sendiri? Dia bermohon. Jadi mau Pak, tolong Pak Menteri geser aku. Tolong copot aku. Aku beritahu. Kalau kamu mencintai anak istrimu, kamu mencintai pekerjaanmu, capai target ini. Dulu, awalnya, nih, 13.000 ton Januari. Aku katakan ini berbahaya. Dan orang tidak mengetahui, tidak tahu apa dampaknya kalau gabah tidak dibeli, jagung tidak dibeli. Apa dampaknya?
demotivasi petani kita berhenti tanam. Dia berhenti tanam, produksi turun tahun berikutnya. 4 bulan berikutnya. Dan itu terlihat dari data. Begitu serapan rendah, langsung luas tambah tanam turun. Nah, tapi dengan kemarin meritokrasi, kalau tidak sanggup, ini targetnya tidak sanggup, minggir dulu. Ada 5, ini kami komunikasi dengan Menteri BUMN. Ada 5, pinwheel, geser. Hasilnya apa? Tahun lalu 9.000, ini 100, ini berapa persen? 1000% kan? 19? Iya. 1000% lebih? Iya, lebih. Ini 19, ini. Coba kalau ini dijumlah, ini hanya, ini 35.000 ton. Iya. Ini 800.000 ton. Itu 2.000%. 750.000 ton. Iya. Ini 2.000%, bukan 200%. Kemudian sekarang ini, kalau kita prediksi sampai akhir bulan, sekarang 1 juta 1 bulan. Nih, ini sejarah pertama nih. 1 juta 1 bulan. Ini 1 bulan nih, bulan April. Sebentar lagi. Ini pasokan ya? Pasokan yang dulunya maksimal 200.000. Nih, 300.000. Rata-rata 200.000. Ini 1 juta. Berarti apa? 500%. Ini 500% dengan sumber daya yang sama, anggarannya sama kan? Anggarannya sama aja kan? Iya. Nggak ada beda kan anggarannya? Nggak ada beda. Yang membedakan adalah kita menjalankan, kita profesional, menjalankan aturan yang kita sudah sepakati. Kita sepakat target yang kita sudah sepakati, kita kejar bersama. Tidak bisa minggir dulu. Jadi bukan saya memecat, memberhentikan. Mereka yang bermohon, cara bermohonnya adalah tidur. Tidak ke lapangan, tidak mencapai target. Oke, ini untuk beras. Sekarang kita lihat sawah dulu. Gimana sawahnya? Pengadaan sawahnya. Karena itu ada banyak juga, kan sejak dari dulu ya, ada perdebatan soal luas lahan tambahan segala macam. Seperti apa Pak Menteri? Jadi sebenarnya kalau produksi rendah apapun diperdebatkan. Kalau perhatikan tanah orang kita di Indonesia, kalau sudah bermasalah, kita nggak pernah benar lagi. Apapun data dimunculkan. Tapi sekarang mungkin agak-agak berat ditunjukkan lagi. Ini salah urus atau apa karena gabah hari ini, beras hari ini di Bulog. Ini ada datanya. Kita harus gunakan data supaya tidak polemik. Apalagi ini unsensor. Ini 3 juta ton. Nih, tertinggi. Iya. April 2025. Mulai 2003 sampai hari ini, inilah tertinggi stok. Bahkan bisa jadi diprediksi karena data ini sementara, kita dapat 23 tahun. Bisa jadi 50 tahun, atau selama merdeka inilah tertinggi hari ini. Ini data real time, ini real time-nya. Kita yang tadi, kami sudah tunjukkan. Nah ini. Kembali ke yang tadi, Dek. Kembali yang tadi. Nah, penjelasannya pemirsa, saya ikut-ikutan jadi seorang pengamat ekonomi pertanian juga nih. Ini pujian, tapi menurut saya dengan angka ini bagaimana saya tidak memuji ya? Coba lihat. 2024 pada posisi April, dan pada saat itu Anda baru masuk lagi sebagai menteri, itu adalah posisi 1.120.722 ton ya? Oke. Nah, dalam jangka waktu berapa bulan sejak memulainya kabinet ketiga Anda ini, ada peningkatan sekitar 2 juta ton. Caranya bagaimana? Bekerja dengan benar. Sebenarnya, begini, Bung Akbar, sukses itu sederhana. Sederhana. Kita membuat mimpi besar. Ini target saya. Kita yakin dengan target itu. Kemudian, kita take action. Kemudian persisten bersama tim. Kita tidak bisa kerja sendiri. Ini berkat bantuan semua pihak. TNI, terutama kepolisian, semua, perdagangan, perindustrian, Menko Pangan luar biasa. Coba tampilkan yang sawah tim tadi. yang baik. Karena saya lihat tadi itu Menteri ada BUMN. per harian itu ada sawah tadi. Iya, coba harian. Mana yang harian? Nah ini yang harian tadi munculkan. Ini per jam muncul datanya, per detik
Tunggu dulu. Ini sistem informasi berbasiskan teknologi ini dibangun sendiri ya Pak Menteri? Dibangun sendiri oleh Kementerian Pertanian. Kita kadang ahli-ahli kita libatkan. Yang terpenting kami bisa pantau seluruh Indonesia. 38 provinsi. Real time. Kemudian hasilnya ini kemarin kita lihat nih. Coba yang bulanan itu, yang harian, produksi harian. Nah ini menarik nih, berdiri ya. Ini kami mengkomparasi 2025 yang bulan sebelumnya Maret dengan tahun sebelumnya. Oke. Kalau itu berada di bawah, itu berbahaya. Nih, di sini 62, ini akumulasi 900 kan? Ya. Ini 700 kan? Ya. Nah, di sini 700. Berarti peningkatan. Kemudian hariannya kita pantau, di sini 42. Dulu 48, di sini 62. Peningkatan. Kalau ini di bawah, dan pernah terjadi di Januari, kami langsung evaluasi provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana yang rendah. Apa yang terjadi? Apakah PPL-nya tidak masuk? Laporannya tidak masuk? Atau ada kekeringan? Atau ada banjir di sana? Begitu ada banjir, kita kirim benih ke sana. Gratis. Begitu, alat olahnya, alat panennya kurang, kita kirim ke daerah itu. Jadi kita siapkan resources dari pusat, tapi kita bisa petakan, pantau seluruh Indonesia, di sini terjadi perlambatan peningkatan luas tanam. Begitu terjadi itu, kami ngecek desa ini, RT ini, RW ini, ada banjir. Ada banjir, kirim benih. Terus, alat mesin pertanian, apa yang dibutuhkan? Di sana kekeringan, ada kekeringan, kirim pompa. Nah, jadi ini pentingnya kita pantau per detik. Saya akhirnya mendapat jawaban kenapa Anda sering mendapat pujian termasuk dari Presiden. Tapi saya bisa membayangkan organisasi Kementerian Pertanian itu betul-betul sangat mobile ya. Iya. Untuk merespon semua ini gitu ya. Ada yang menarik. Biasanya kalau tidak masuk kantor, pada saat terjadi decreasing, penurunan, saya katakan, umumkan, pegawai kementerian yang bertugas izin kalau masuk Jakarta, masuk kantor. Izin, minta izin kalau masuk kantor. Kenapa begitu? Tidur di lapangan. Oke. Justru aku tidak cari kalau dia di lapangan, tapi izin kalau mau masuk Jakarta. Saya kayaknya tidak cocok. Karena saya kerja di Kementerian Pertanian. karena tidak ada sawah di Jakarta kan? Iya, nggak ada. Iya. Jadi kantornya ya di lapangan. Oke. Apa hasilnya dengan itu? Yang tadi sebelum kami ke luar negeri naik 2 kali lipat, kembali positif dibanding bulan sebelumnya. Berapa hari dulu di Jordan itu? 5 hari. Iya. Jadi dari 23 jadi naik 60. Saya ingat, kan kita kan bareng pulang dari Makassar ke Jakarta. Iya. Pak Menteri, sekali lagi selamat ya atas pencapaian-pencapaian ini ya. Menurut saya adalah fair bagi kami untuk menyampaikan informasi yang berbeda dari yang diinginkan banyak orang. Yang diinginkan banyak orang itu adalah criticism. Di forum ini pun juga saya mengkritisi Anda, tetapi dengan cara yang elegan. Kenapa saya menyebut diri elegan? Karena saya berikan Anda kesempatan untuk menjelaskan apa pencapaian itu. Seharusnya begitulah harusnya kita bertumbuh dalam sebuah sistem informasi seperti ini. Saya mau tidak mau harus juga menanyakan beberapa hal lagi. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melakukan sebuah kebijakan yang membuat banyak orang kaget. Beliau mengatakan gini, itu kebijakan-kebijakan kuota impor itu diberhentikan. Oke. Pada beberapa bagian, saya merasa, wah ini bagus ini. Sebab kuota-kuota impor itu kadang-kadang menjadi alat untuk bermain. Saya rasa Kementerian Pertanian paham betul soal ini. Saya akan bertanya soal itu. Tapi pertanyaannya pada bagian ini adalah apakah ini tidak memukul produksi kita khususnya pada produksi yang memang di mana kita bertumbuh juga, katakanlah padi, katakanlah yang lain barangkali. Jadi gini, pada saat beliau, karena saya ada, pada saat beliau menyampaikan kuota itu dihilangkan dan seterusnya, karena kami hadir. Itu pada kondisi tertentu, situasi tertentu.
Nah, kami sebagai pembantunya harus mampu mengimplementasikan sesuai kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Poin penting yang kami ingin sampaikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah apapun dalam bentuk apapun, kuota tidak kuota apa segala macam, itu harus menguntungkan, kalau sektor pertanian menguntungkan petani Indonesia. Itu dulu kata kuncinya. Kita sepakat kan? Ya. Saya ulangi, seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Bapak Presiden, pasti ingin membela rakyat. Karena kami tahu persis, Bapak Presiden sangat sayang pada rakyat kecil. Kami rasakan sektor pertanian. Dan ada buktinya. Pupuk kurang ditambah 2 kali lipat. Ya. Kemudian kur untuk petani diputihkan. Ya kan? Kemudian listrik itu yang menengah ke bawah itu kan lebih banyak petani. Ya. Diskon. Kemudian naik haji, yang banyak itu petani. Kan 100 juta lebih petani. Iya kan? Katakanlah 50-60%. Peternak, petani, pekebun. Naik haji, turun. Kemudian tol kemarin. Ada yang menarik tiket pesawat. Dia saat tahun baru minta turun. Apakah ini bukan terang benderang? Bukan gelap, tapi terang benderang. Nah, saya kembali ke pertanian. Apapun kebijakan dilakukan pemerintah itu untuk rakyat. Dan aku tahu kebatinannya Bapak Presiden. Ini seluruh kebijakannya itu menguntungkan rakyat Indonesia. Dan yang disampaikan ini adalah special case, kasus khusus. Itu katakanlah kedelai. Jangan dipersulitlah, karena toh masih butuh impor. Gandum, kedelai itu masih ada produksi. Gandum kita belum produksi. Ngapain di kota-kota? Itu maksud beliau. Artinya kalau ini dipersulitkan petani kena. Tetapi kalau beras, saya kembali. Sekarang gudang kita sudah penuh. Kita sudah sewa gudang 800.000 ton hari ini. Stoknya tertinggi selama 20 tahun. Pertanyaan saya, apa impor harus dibuka? Kuotanya dibuka? Pasti tidak bisa impor. Selesai, Bapak sudah jawab. Oke. Logika yang dibangun oleh beberapa pihak menyangkut itu begini Pak Menteri. Kami di forum ini sangat mencatat ideologi sosialisme pembangunannya Pak Prabowo di sini. Itu tidak main-main loh itu. Iya. Makan bergizi gratis lah, pupuk ditambah lah, kur tadi itu yang diputihkan itu sebenarnya kebijakan gila itu, luar biasa itu. Dan terasa, itu baru 100 hari. Kami mencatat itu, pasti. Tapi pada sisi yang lain kan kita tahu juga orang menyebutnya itu mafia kuota ya. Terutama pada beberapa sektor itu ya. Bawang putih lah, bawang merah lah, daging lah. Hingga kemudian banyak orang yang dimakan oleh gergaji hukum. Bagaimana agar kemudian ini bisa termitigasi Pak Menteri? Ada orang yang mengatakan begini bahkan, ini mungkin untuk ganti pemain. Bahasa yang tidak nyaman tetapi butuh jawaban menyangkut itu. Oke. Sektor pertanian karena di bawah saya. Kalau Bapak temukan siapapun, itu tidak menunggu besok. Hari ini saya selesaikan. Jadi mau pemain macam-macam lah omongannya. Saya sering tunjukkan di tempat saya. Aku beresin. Dan saya katakan, kalau aku tidak bisa beresin, aku yang pulang. Sederhana kalimat itu. Dan kami buktikan. Dulu sekarang kan sudah wise. Saya sekarang kan orang Sulawesi. Saya tunjukkan berapa dulu yang hubungannya yang Anda sebut tadi. Aku berdiri ya. Ini bawang masuk di sini. Berapa gudang bawang aku segel? Ini tersangkanya. 411. Kasus ternak. Kasus beras. Ini ada perusahaan raksasa aku tutup. Kasus pupuk palsu. Ini membunuh petani kita. Kemudian kasus lainnya.
Ini 784. Kira-kira masih ada berani datang di sana. Nah, ada seorang pengamat menyampaikan ke saya, tapi WA. Mengkritisi di publik, tapi menyampaikan lewat WA. Mengatakan, Pak Mentan, ada macam-macam, ada ini. Oke, datanya mari. Itu ada pengamat ekonomi itu. Oh ini. Aku ambil, dan benar amatannya. Aku berterima kasih, aku telepon. Bos, terima kasih. Kenapa? Anda menunjukkan kebenaran. Itu tahu, aku pecat. Sahabat kita itu. Ya. Pengamat itu sahabat kita itu. Sering di sini, Kak. Oh, sering. Aku copot. Dan betul, apa yang disampaikan benar. Ya. Artinya pemirsa, ini saya telah memediasi pertanyaan Anda, jawabannya ada. Dan ini tadi hasilnya nih. Lagi-lagi pada situasi di mana yang saya sampaikan tadi, semua orang di Republik ini punya teman, apalagi kalau Anda punya duit, ini bukan tindakan yang kecil nih. 411 tersangka. Itu bukan tindakan yang kecil. 784 berproses. Kami baru 100 hari. Kita tidak tahu apakah saya 5 tahun atau berapa tahun. Baru 100 hari, sudah 20 tersangka. Jadi mungkin karena yang berkasus sudah 52. Tapi kalau masih ada berani coba-coba, pasti lewat. Kebetulan pada bagian ini saya mendapat beberapa catatan. Kami dapat di media sosial mendapat catatan ada sebuah pernyataan Anda yang tampaknya mendapat sedikit sergapan dari civil society. Yang Anda mengatakan bahwa ada seorang pengamat yang sebentar lagi akan tersangka. Bacaan beberapa pihak yang tidak memahami konteks ini, kebetulan saya tahu ya. Jadi, tapi kan tidak apa-apa saya sampaikan di sini bahwa pernyataan Anda itu bahkan mengancam dunia akademik karena orang itu berlabel pengamat, profesor lagi kan gitu ya. Oke. Tapi kemudian ketika ada ancaman itu, ada orang mengatakan gini, nggak boleh begini dong caranya Pak Amran. Ini menteri yang katanya harapan banyak orang ke depan, tapi sudah seperti ini berbahaya. Apa jawaban menyangkut soal itu? Gini, ini dipotong di pidato itu kan harus utuh. Oh, ini dalam konteks pidato? Pidato. Oh, oke. Nah, kami pertanyaan itu kami juga ada pas kami ke luar negeri 5 hari. Kami ke Jordan, umroh, tiba-tiba banyak pertanyaan dari beberapa media mainstream. Saya bilang tunggu aja, aku pulang. Aku lagi beribadah nih. Oke, pulang. Besoknya kami ketemu. Kami ingin sampaikan bahwa pengamat itu penting untuk Republik. Yang konstruktif. Saya ulangi ya. Yang konstruktif, yang membangun. Nah, ada pengamat, ini ada 2 tindakan kami. Seorang guru besar mengamat dan aku telepon. Yang disampaikan, ada nggak datanya? Ada. Dikirim. Ini atas nama ini, aku panggil. Eselon 3, aku panggil. Baru duduk, sudah pucat, aku salami. Terima kasih, kamu sudah jawab. Aku bilang, apa konteksnya? Dia mengambil uang 10 miliar. Iya. Siapa yang mengambil? Si Eselon 3 tadi atau si pengamat? Eselon 3 dan direkturnya. Oke. Aku salaman. Baru aku panggil, kelihatan kan body language karena orang sudah salah. Langsung aku salami, terima kasih sudah terjawab. Maksudnya Pak, pura-pura dia dalam kondisi tenang. Aku tanya, waktu saya tidak banyak, apakah Anda bermain-main? Oh tidak Pak, biasa normatif. Oke, makasih. Jangan menyesal ya. Jangan menyesal kalau yang periksa kamu bukan saya. Mulai gosok tangan. Ini kalau gosok tangan ini orang sudah separuh jawabannya sudah mau keluar. Singkat cerita, ada irjen di sampingku dan dia sudah tanya, mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi belum mengaku. Aku beritahu, udahlah, wajahmu, body language-mu sudah menjawab bahwa kamu
melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Gosok tangan lama, iya Pak, kami ambil 100 juta. Oh enggak masalah, itu hilap, tapi kamu bertobat ya. Udah selesai ya, aku mau jalan. 100 ya, 100 kita pertanggungjawabkan bersama. Artinya mungkin kamu ganti atau saya bantu gantikan kalau kau tidak punya uang, karena itu uang negara. Uang orang lain. Gosok lagi, Pak sebenarnya 500. Udahlah, waktuku ini aku mau rapat sebelah. Coba sebutkan. Iya Pak, totalnya 10 M. Kita salaman. Aku pecat. Itu yang menyampaikan pengamat. Jadi saya berterima kasih dan saya doakan pengamat itu masuk surga. Oke. Saya kagum pada pengamat itu. Karena mengamat, Pak ada gini, saya katakan mana datanya. Yang kedua, ini bukan pengamat, pejabat. Pak Mentan, tanda petik, setengah teror. Hati-hati Pak Mentan, gini-gini, ada keluarga saya ditipu itu, katanya itu akan naik ke atas. Oke, datanya mana? Tolong kasih data. Saya tidak boleh menghukum anak buah saya membabi buta. Oke. Dikirim. Kirim datanya, aku panggil, ngaku juga. Saya tak beresin. Oke. Saya pecat juga. Dan sekarang tersangka di kepolisian. Kemudian ada lagi pengamat yang Anda tanyakan. Nah ini yang menarik. Selama saya jadi menteri, sepertinya saya belum pernah berbuat benar di Republik ini. Mungkin 90% langkah saya salah. Di mata dia maksudnya? Di mata dia. Oke. Oke, setelah saya jadi tidak menteri, adiknya berubah menjadi pengusaha. Adiknya? Dia berubah menjadi pengusaha. Okay. Pengamat menjadi pengusaha. Oke. Oke. Setelah menjadi pengusaha, fiktif. Nggak banyak sih nilainya. Bukan satu kali main proyek. Nggak banyak nilainya. Yang satu proyek 5 miliar, tapi fiktif. Saya buat menjadi lebih tegas. Si pengamat itu yang kata Pak Menteri tadi, selama jadi menteri tidak pernah benar di matanya. Ya. Tapi aku terima. Terima, oke. Tetapi ketika tidak jadi menteri, dia malah jadi pengusaha. Saya tidak jadi menteri. Oh, dia jadi pengusaha di dalam. Dia jadi pengusaha di kementerian. Berubah di kementerian. Tapi, iya. Dan berhenti menjadi mengamat. Pertanyaan benar semua. Oke. Positif. Oke. Nah, aku cek ada apa? Kenapa tidak kritis di saat saya pergi? Ternyata punya proyek di dalam. Aku cek fiktif. Wow. 5 miliar sudah selesai. Kami investigasi apa benar. Nggak boleh fitnah. Nah itulah konteksnya. Nah banyak yang mungkin yang merasa tersakiti memviralkan bahwa Menteri Pertanian anti kritik. Dia mengkritik saya. Tapi aku terima. Aku cek nggak benar ya. Itu sumbangan. Kalau ada kritik kita terus kita posisi benar di fitnah, ya kita sabar aja. Kenapa? Itu sumbangan, gratis kan, dapat pahala. Dan memang pertanian itu harus sabar. Harga naik, konsumen marah. Harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusaha marah. Jadi harus minum pil sabar. Nggak mudah jadi Menteri Pertanian. Harus sabar. Okay. Nah kesabaran itu 7 tahun. Setelah 7 tahun baru aku dapat. Ternyata punya agenda terselubung. Jadi itu konteksnya. Nah, saya tanya Bang Akbar, kan dari awal sampai sekarang bertanya terus. Boleh aku bertanya satu aja? Kalau korupsi musuh negara nggak? Iya, nggak bisa masuk surga dong. Nggak, aku tanya. Kalau korupsi musuh negara nggak? Musuh negara? Bapak yang bilang, bukan saya. Iya, cocok. Ya itu. Bapak yang sampaikan musuh negara, bukan saya kan? Artinya kita sepakat. Media aku sampaikan, aku panggil, undang semua. Aku tanya. Dan apa tadi itu? Fiktif itu teridentifikasi ya? Tidak dipakai. Tidak dipakai itu proyek itu. Dan yang lebih fatal benar, tanda tangan beberapa dipalsukan. Itu pidana itu? Oh pasti. Kemudian maaf, banyak yang datang ke saya. Tolong dimaafkan. Enggak, saya maafkan. Tapi ini atas nama petani Indonesia, atas nama negara. Aku ini lagi menjabat. Kalau perlu aku datangi. Saya maafkan. Tapi dalam konteks ini, pasti seluruh pengamat yang punya idealisme jangan tercemar.
Benar nggak? Dan aku kagum pengamat-pengamat kita. Cerdas, kritis, konstruktif. Kan tidak semuanya pengamat. Masih lebih banyak yang baik. Dan benar. Jadi, nah ini kemarin dipelintir. Aku jelasin sekarang. Silakan Pak Akbar tanya sedetail-detailnya. Aku sudah siap lahir batin jawab. Saya rasa sudah jelas itu ya. Karena saya berteman dengan Anda kan saya sudah tahu ceritanya. Tetapi kan banyak publik yang bertanya. Ya. Kenapa kemudian Pak Andi Amran Sulaiman mulai mengincar kelompok intelektual di mana konsepnya civil society itu ada. Ini sudah ada jawabannya. Saya rasa kita selesai. Kita menuju ke akhir diskusi kita Pak Menteri. Saya harus mengembalikan karakternya forum ini. Ini forum politik. Oh, ini ya. Saya tadi pura-pura aja itu sok pinter pertanian ya. Begini, bacaan sistem yang kebetulan kami punya mesinnya di sini. Bacaan sistem kami di sini bahwa telah muncul beberapa bintang-bintang yang diperkirakan akan bersinar dalam konteks politik pada beberapa tahun ke depan. Andilala bisa dianggap pujian atau mungkin siksaan barangkali, monggo silakan, bahwa Anda itu masuk dalam radar itu terutama sekali sebagai wakil dari pikiran orang-orang dari kawasan timur Indonesia. Apa tanggapan Anda menyangkut itu? Aku pikir swasembada dulu deh. Ini berat. Terlalu jauh tuh, terlalu jauh. Kami sekarang fokus pada target diberikan Bapak Presiden. Dan itu tidak ringan. Jadi kalau saya kita selesaikan apa yang di depan mata, apa yang bisa dikerjakan untuk merah putih. Terlalu jauh khayalan, bisa-bisa tersesat. Gitu ya. Kalau mau membahas, maaf, bukan dalam otoritas saya. Tupoksi saya, otoritas saya. Kalau Bapak tanya Kementerian Pertanian dari A sampai Z, insya Allah aku bisa jawab karena saya bertanggung jawab di sana. Tapi kalau harapan orang juga banyak kan Anda tidak bisa menolak Pak Menteri. Gini, jangan ini beban saya kan berat nih. Bagaimana memberi makan pada 200 juta bersama petani, bukan saya. Kami bersama petani mengembangkan produksi di saat ketidakpastian pangan dunia. Kemarin ini Malaysia datang kesulitan pangan. Oh, ya. Minggu depan Menteri Pertanian Jepang datang. Sekarang Malaysia, Jepang, Filipina. Tahu harga beras 90.000 per kilogram di sana. Nah ini berat yang kita hadapi. Kalau Bang Akbar tambah lagi 1 poin aja, itu bisa putus itu saraf saya. Nah, jadi ini kita balik arah. Ini melanda Jepang nih. Artinya, ini jauh lebih menarik nih. Artinya tadi pertanyaan saya itu mau dijawab bahwa sebentar lagi kita bisa saja menjadi pemasok bagi Jepang dan Filipina. Kita doakan. Bayangkan apa yang Bang Akbar tanyakan dari awal sampai sekarang. Itu sirna semua. Kalau ini tidak menjadi kenyataan program ini. Nggak ada. Saya rasa iya. Sirna semua. Dalam waktu sekejap. 1 aja kelaparan di Republik ini. 1 orang, nggak usah 2. Di antara 282 juta. Itu musibah bagi Menteri Pertanian dan tim. Nggak mudah. Ini beban yang kami target yang kami ingin rebut. Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, terima kasih telah menjawab banyak pikiran banyak orang melalui forum ini. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan, tetapi nanti jawabannya kembali pada bagian terakhir lagi tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Pemirsa, saya sengaja untuk menambah masa tayang kita ini, sebab ada angka. Sekali lagi saya katakan seperti yang Anda tahu, forum ini dan khususnya saya tidak gampang kagum. Tetapi ketika sesuatu memang harus dikagumi, maka saya dengan kepala tegak akan mengatakan iya saya kagum. Bukan karena saya kenal Pak Andi Amran Sulaiman, saya dekat dengannya. Tetapi beginilah seharusnya kita berbangsa, kita berdiskusi, kita bercakap-cakap. Berikanlah respon dan respek ketika itu layak diberikan. Kritik silahkan berikan.
Tapi jangan kemudian juga kita terjebak pada sesuatu yang kita tidak pahami. Maka untuk itulah kita perlu bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.